Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, perkenalkan aku Kautsar Biaki Aziz dengan 3 digit NIM terakhir 022, aku dari TRO 25. Nah teman-teman, eh ini sudah di video ke berapa ya berarti ya? Ketiga berarti teman-teman. Aduh aku lupa lagi, pokoknya teman-teman ingetin aku ya ini video ke berapa. Nah teman-teman, jadi kita di sini bakal lanjut ke basic coding part 3, ya nggak sih? Part 3. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita bakal belajar apa aja hari ini? Yuk kita bahas. Nah, teman-teman, jadi yang pertama, kita itu bakal belajar tentang apa itu boolean, teman-teman. Kita bakal belajar boolean. Boolean adalah sebuah tipe data atau konsep logika yang memiliki dua kemungkinan nilai saja, benar atau true atau salah atau false. Konsep ini dinamakan dari matematikawan Inggris yaitu George Boole yang memperkenalkan logika Boolean untuk memungkinkan komputer membuat keputusan berdasarkan pernyataan logika dasar seperti ya atau tidak gitu, teman-teman. Selanjutnya kita bakal belajar if else juga nih, teman-teman. Dalam bahasa pemrograman, if else adalah struktur kontrol pencabangan yang digunakan untuk membuat keputusan dan menjalankan blok kode yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Nah, di sebelahnya ini ada contohnya, teman-teman. Misal nilai itu adalah 80. Jika nilainya lebih dari 65, berarti print lulus. Nah, else atau selain dari ini print tidak lulus gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya yang terakhir kita bakal belajar flowchart. Nah, kita bakal bikin flowchart juga nih, teman-teman. Flowchart adalah representatif visual atau diagram dari suatu proses atau algoritma menggunakan simbol-simbol standar untuk menunjukkan urutan langkah-langkah keputusan dan alur logika dalam menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Nah, di flowchart ini ada beberapa bentuknya juga nih, teman-teman. Nah, yang bakal kita pakai yaitu ini nih, simbol decision, habis itu terminator simbol, start atau akhir, terus habis itu sama processing simbol, teman-teman. Nah, yuk kita mulai belajar di Scratch terlebih dahulu. Nah, teman-teman. Nah, untuk pertama-tama kita bakal belajar if else dulu, teman-teman. Nah, di if else itu ada yay or no. Pokoknya boolean itu adalah perintah yang hanya memberikan dua pilihan, yes atau tidak. Nah, pertama-tama kita when green flag click dulu gitu, teman-teman. Habis itu kita buat variabel. Kita buat variabel apa ya, teman-teman? Mmm, buat variabel nilai aja ya, teman-teman. Make variabel nilai. Nah, oke. Pertama kita tanya dulu, teman-teman, berapa nilai kamu, terus habis itu kontrol ke variabel dulu, kita set my variable ganti jadi nilai to answer. Jadi seperti biasa ini buat ngesek jawaban dari berapa nilai kamu itu ke nilai yang berapa gitu, teman-teman. Lanjut, nah sekarang kita buat 2 kondisi nih, teman-teman. Nah, sekarang kita ke control, nah kita buat ini nih, teman-teman, if sama else gitu, teman-teman. Operator. Nah, jika nih, eee, nilainya itu sorry, variabel dinilai, jika nilai kurang dari 50, yang kurang dari 50 berapa ya? Berarti kira-kira kurang dari 70 KKM-nya lah ya, kira-kira, teman-teman. Maka print mana print? Nah, sorry, say, kalau di Scratch itu say, teman-teman. Maka bilang, kamu tidak lulus. Tapi kalau misalkan kamu, eee, tidak kurang dari 70 atau lebih, berarti bilang kamu
lulus. Nah, yuk kita coba let's start. Berapa nilai kamu misalkan yang tidak lulus dulu berarti 15 misalkan. Kamu tidak lulus. Nah, kita coba lagi kalau misalkan nilai kita 90, kamu lulus. Nah, itu gimana cara pembuatan if sama else, teman-teman. Sekarang kita coba di scratch yuk. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita udah masuk scratch, sekarang kita coba di scratch ya, teman-teman, untuk pengkondisian if sama else gitu, teman-teman. Nah, pertama-tama kita tanya dulu nih, nilai dia berapa. Berarti nilai sama dengan, integer, input, eee, masukkan nilai. Nah, jangan lupa teman-teman, karena kita mau bertanya tentang nilai ya, teman-teman, nilai itu termasuk data integer, teman-teman. Nah, habis itu dan di sini udah terbuat variabelnya, sekarang kita langsung pengkondisiannya, teman-teman. If nilai itu kurang dari 70, maka print print, print bukan nilai Anda kurang dari 70, tidak lulus. Nah, terus kalau misalkan selain itu, else. Nilai else berarti, selain di bawah 70 berarti itu print lulus, teman-teman. Nah, sekarang kita coba, jangan lupa, ininya kontrol enter, masih ada salah, teman-teman. Eee, line 2. Oh, jangan lupa dimasukin titik 2 guys. Nah, coba kita kontrol enter lagi. Unexpected di sini kah? Nah, coba. Oh my god. Nah, di sini kali ya. Coba kita kontrol enter. Nah, masukkan nilai. Misalkan nilai kita itu, 15, teman-teman. Tidak lulus, teman-teman. Sekarang kalau misalkan kita ulang lagi, kita lebih dari 70 misalkan 90, lulus, teman-teman. Nah, seperti itu boolean dan if else, teman-teman. Nah, sekarang kita bakal coba, mmm, apa ya, teman-teman? Nah, sekarang kita langsung coba projecting yuk. Let's go. Oke, teman-teman. Jadi kita pertama-tama, di projecting yang ketiga ini, kita mau bikin flowchart dulu nih, teman-teman. Eh, aku sambil ngopi ya, teman-teman. Hmm, jadi kita bakal bikin tentang, bertanya umur, habis bertanya umur, kalau misalkan, umur 4 itu berarti itu masih PAUD, 5 itu TK, 6 sampai 11 itu SD, 12 sampai 14 itu SMP, 15 sampai 18 itu SMA, terus lebih dari umur 18 itu tuh udah kerja atau kuliah. Nah, teman-teman, aku bikin flowchart-nya itu di, draw.io, teman-teman. Nah, fungsi yang pertama itu tuh ini, teman-teman. Nah, yang oval ini, itu tuh untuk menunjukkan start sama stop, teman-teman. Pertama kita start dulu, habis itu kita buat bertanya dulu nih, teman-teman, processing. Bertanya, "Umur kamu berapa?" Nah, habis itu, eee, umur kamu berapa, nah sekarang kita decision, teman-teman.
Decision itu belah ketupat, teman-teman. Nah, kalau misalkan eee, umur kamu 4, nah kita copy lagi, terus, ini buat umur kelima, habis itu copy lagi umur, 6 sampai 11, habis itu kita copy lagi umur, 12 sampai 14, habis itu umur buat, eee, 15 sampai 18, habis itu buat 18 lebih, teman-teman. Nah, jika umur kamu itu adalah 4 ini, kalau jika umur kamu ada 4, maka di sini tambah kotak, maka umur kamu masih SD. Umur kamu masih SD. Terus kita copy lagi, kalau misalkan umur kamu adalah 5, bukan SD, PAUD, kamu masih PAUD. Nah, jika umur kamu 5, berarti kamu masih TK. Jika umur kamu adalah 6 sampai 11, maka kamu itu masih SD. Aduh, telingaku gatal, teman-teman, maaf banget. Nah, jika umur kamu itu adalah 12 sampai 14, maka kamu itu masih SMP, teman-teman. Selanjutnya, jika umur kamu itu adalah 15 sampai 18, maka umur kamu masih SMA. Terus jika umur kamu lebih dari 18, nah maka kamu itu kuliah atau kerja. Oke, teman-teman, selanjutnya itu kalau misalkan, lebih dari 18 itu kamu sudah bekerja bekerja Allahu Akbar, bekerja atau kuliah. Nah nah, terus jika semuanya tidak, maka kamu masih belum bersekolah. Belum bersekolah. Habis itu selesai. Eh, sorry, kalau selesai itu bulat ya, teman-teman. Nah, oval, sorry. Nah, habis itu ini, eee, agak terlalu bawah, kita ke atasin ya, teman-teman. Ini juga. Nah, nah, aduh, terlalu dekat, lanjut dah. Nah, umur kamu berapa? Ini kita kebawahin. Sorry, sorry. Nah, terus, apakah kamu berumur 4 itu kalau misalkan, iya, maka kamu PAUD. Nah, jika bukan, no. Nah, terus apakah umur kamu 5? Eee, iya.
kamu masih TK. Terus kalau misalkan umur kamu adalah 6 sampai 11, eh, misalkan 0. Nah, apakah kamu umur 6 sampai 11? Jika ya, berarti kamu masih SD. Terus habis itu, kalau misalkan umur kamu 12 sampai 14, maka kamu masih SMA. Jika iya, teman-teman. Aduh, nah, ya. Terus apakah umur kamu 16 sampai 18? mak maka kamu masih oh, terbalik, teman-teman. Astaga. Ini kita cut dulu. Nah, ini kamu masih SMP nih, teman-teman. Nah, iya. Ini apakah umur kamu 15 sampai 18, maka kamu masih SMA. Nah, apabila, eee, umur kamu lebih dari 18, maka kamu maka sudah bekerja, iya. Nah, jika kamu belum semuanya, maka kamu masih belum bersekolah. No, habis itu selesai. Nah, flowchart-nya bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Nah, ini namanya flowchart, teman-teman. Habis itu kita langsung buat di Scratch, teman-teman. Lanjut. Nah, di Scratch ini kita buat, eee, pertanyakan umur dulu nih, teman-teman. Di when green flag klik, habis itu control, bukan, kita nanya dulu, eee, umur kamu berapa? Umur kamu berapa? Nah, kita buat variabel dulu, teman-teman, umur. Nah, eee, di variabel set umur menjadi jawaban. Habis itu sekarang kita buat, kondisinya, teman-teman. Nah, eee, or, terus jika umur leb eh, ini, sama dengan 5 dulu ya, teman-teman. Jika umur sama dengan 4. Jika umur sama dengan 4, maka bilang kalau misalkan masih PAUD. Kamu masih PAUD. Nah, terus habis itu, eee, jika lagi, teman-teman. Nah, jika kamu, eee, berumur sama dengan sorry sorry, ini jika umur kamu sama dengan 4, jika umur kamu masih sama dengan 5, maka, bilang kamu masih TK. Nah, terus tambah if else lagi, teman-teman. Jika umur kamu, lebih dari 6 dan di bawah atau sorry sorry, atau di bawah 11. Nah nah, maka umur eh, maka kamu bilang
Kamu masih SD. Terus tambah lagi teman-teman if else-nya. Nah, jika umur kamu adalah, lebih dari 12 dan umur kamu kurang dari 14, nah maka kamu bilang, eee, kamu masih SMP. Terus kalau misalkan tambah lagi teman-teman if else-nya, cek. Nah, jika umur kamu lebih dari 15 dan umur kamu di bawah 18, maka umur kamu adalah, eee, kamu masih SMA. Kamu masih SMA. Nah, terus habis itu, selain dari itu, kalau misalkan if else lagi teman-teman, kalau misalkan lebih dari 18, maka kamu, sudah bekerja atau kuliah. Sorry, if else teman-teman, bukan if. Nah 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 ini doang teman-teman. Nah, jika selain itu, dari selain yang dari di atas-atas itu berarti, eee, kamu belum bersekolah. Hmm, Yuk kita coba teman-teman, umur kamu berapa? Misal 4, kamu masih PAUD. Misal kalau misalkan umur kamu, berapa ya, 13 nih, 13 kamu masih SD. Terus kalau misalkan umur kamu berapa, eee, 17 misalkan, kamu masih SD. Hah? Oh iya benar, ini salah teman-teman. Kalau misalkan umur kamu lebih dari 12 atau umurnya di bawah 14, kamu harusnya itu masih SMA teman-teman. Nah, lanjut kita ke Scratch-nya teman-teman. Nah teman-teman, buat Scratch-nya aku udah buat, nih teman-teman kita review aja yuk. Di user age teman-teman, user age itu, variabel umur, jangan lupa data integer, habis itu berapa usia Anda, habis itu jika user age-nya sama dengan 4, maka print Anda berada di PAUD. Terus kalau misalkan, eee, umur kamu 5 maka kamu TK. Terus kalau misalkan elif lagi, jika umur kamu di atas 6 dan di bawah 11 maka kamu berada di tingkat SD. Kalau misalkan umur kamu lebih dari 12 dan umur kamu 14, SMP dan seterusnya. Nah, di sini kalau misalkan Anda adalah 18 maka Anda bisa masuk kuliah atau tingkat di pendidikan lainnya. Jika kamu lebih dari 18, selamat kamu setelah melewati masa sekolah dan Anda bisa masuk universitas atau bekerja. Dan jika selain itu teman-teman, informasi tidak tersedia untuk usia ini. Kita coba, berapa usia Anda? Misalkan 20, Anda sudah melewati masa sekolah. Kalau misalkan, yang tidak termasuk data berarti 3 teman-teman, misal 3, informasi tidak tersedia untuk usia ini teman-teman. Nah, mungkin, itu saja yang bisa dapat aku sampaikan dalam video ini. Teman-teman jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Eee, Habis itu kalau misalkan teman-teman masih ada yang belum bisa untuk, diperintahkan bisa tanya teman-teman di komen di bawah. Stay tune terus buat video selanjutnya. Dadah.